Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekarang menggunakan masker semua ya? Iya. Jadi menggunakan masker adalah salah satu cara untuk mencegah virus. Nah, iya. Apa lagi? Mencuci tangan. Kerumunan. Bagus sekali. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengabsen. Iya. Amanda. Hadir, Bu. Isla. Hadir, Bu. Ilal. Hadir, Bu. Nah, sekarang pelajaran kita pada hari ini yaitu tema 4, sehat itu penting. Tema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia. Ya, pembelajaran 4 itu adalah materi kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dengan mengamati pantun pada PowerPoint tentang prosesi adat pernikahan, siswa dapat mengidentifikasi jenis pantun secara lisan. Dengan mengamati pantun, kemudian siswa dapat menyebutkan isi pantun pada prosesi pernikahan. Dengan kegiatan diskusi mengenai hak dan kewajiban masyarakat, siswa dapat menyebutkan akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Itulah tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Ya, bagus. Jadi yang pertama itu kita akan mempelajari tentang pantun. Nah, pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang berasal dari kata patuntun. Nah, patuntun artinya dapat dijadikan sebagai penuntun hidup bagi orang yang bagus sekali, orang yang mendengar maupun yang membacanya. Jadi pantun itu ada ciri-cirinya ya. Ya, apa saja ciri-ciri dari pantun itu adalah yang terdiri dari 4 baris ya. Kemudian 8 sampai 12 suku kata di tiap baris. Kemudian memiliki sampiran dan isi. Kemudian yang terakhir adalah berirama ABCD. Nah, sekarang jenis pantun ada namanya pantun nasihat, ada pantun anak, ada juga namanya pantun jenaka. Nah, sekarang pantun nasihat. Di sini pantun nasihat itu bertujuan menyampaikan pesan moral, dan didikan. Nah, contohnya di sini siapa yang bisa baca? Selfie dulu. Di jalan dari laut naik ke darat, hidup dulu di hari Jumat. Jadilah istri yang taat, itu jalan menuju selamat. Di mana? Berjalan aku mengambil di padang sejuk. Dengan suara yang tersebar di bawah, cara belajar cara yang jujur. Selalu diri sendiri di masa tua. Iya, bagus sekali. Kembali lagi. Iya. Nah, di sini di baris pertama dengan baris kedua itu merupakan apa? Tadi ciri-cirinya adalah baris pertama dan baris kedua itu adalah sampiran. Baris ketiga dengan baris keempat adalah isi. Bagus. Kemudian dia berirama apa? AB. Kenapa? Ini suku kata yang terakhir ini sama, gaya yang pertama dan yang ketiga sama.
pertama AB AB. Nah kemudian baris 3 dengan 4 itu adalah kan isi. Apa isi dari pantun di atas? Yang pertama, apa isinya? Artinya kalau tidak belajar, nah kita sendiri yang akan rugi. Iya. Pasti di masa tua kita akan merasa menyesal kalau tidak belajar di masa muda. Iya. Kemudian, nah di sini siapa yang biasa pergi di pesta pernikahan? Oh, biasa semua. Nah kalau di sini pernahkah di daerah kita itu ada yang berbalas pantun? Ya, jadi setiap daerah itu memiliki budaya dan adat yang berbeda. Ya. Jadi, perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Ya, pengalaman budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Nah, sekarang di sini gambar apa yang ada di sini, Nak? Nelayan. Sekali ada gambar nelayan, ada penjual ikan, kemudian ada juga yang membeli ikan. Ya, ini adalah suatu interaksi yang terjadi di daerah pantai. Dan kalau ini, ya berada di daerah pegunungan. Ya, jadi ini sedang memetik. Iya, bagus sekali dong, teh. Jadi ada beberapa faktor penyebab interaksi antar warga masyarakat. Jadi ada 4. Coba dibaca. Iya, pelang. Ini sekarang. Iya. Perbedaan kandungan Sumber daya alam pada setiap daerah. Iya. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Yang kedua, iya, Hilal. tidak mampu Dia tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Islah. untuk meningkatkan pendapatan daerah. Iya, Hilal. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Iya. Jadi ada beberapa faktor penyebab interaksi antar warga masyarakat. Nah, di sini perbedaan kandungan sumber daya alam. Kan di sini misalnya di pantai itu ada ikan. Apa lagi? Nah, iya, ada laut, bagus. Jadi berbeda sumber daya dari misalnya dari perumputan kan tidak ada laut. Iya, makanya di sini kita membutuhkan interaksi antar masyarakat ya, antara di daerah perkotaan dengan pedesaan itu harus ada interaksi. Orang perkotaan membutuhkan beras dari pedesaan, bahan makanan dari desa. Nah, sekarang upaya pembangunan ekonomi ya di daerah pantai, misalnya dengan melestarikan hutan. Iya, itu kalau di daerah pegunungan. Apalagi kalau di daerah pegunungan. Apalagi iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Iya, memperbaiki akses jalan ke wilayah pegunungan. Nah, sekarang kalau di daerah pantai apa saja yang dapat dilakukan? Siapa angkat tangan? Iya. Melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Satu lagi. Coba. Sarah. Membangun pariwisata pantai. Membangun sarana pariwisata pantai. Misalnya kalau di
wisatanya di sini. Ada Pantai Bira, ya? Ada ya? Nah, itu membangun tempat pariwisata pantai. Nah, sekarang, kalau kita sudah misalnya mendapatkan akses jalan ke daerah pegunungan itu, kita harus menjaga. Iya, kita harus menjaga, itu merupakan kewajiban kita. Nah, kewajiban warga masyarakat yang pertama itu adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Apa lagi? Iya. Bagus, apa lagi? Iya. Tetangga di lingkungan tempat tinggal. Iya, bagus, apa lagi? Iya. Membantu tetangga yang terkena musibah. Iya, bagus. Apa lagi? Iya, silakan. Bagus sekali. Apa lagi? Iya, sini. Nah, Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. iya, bagus sekali. Itu adalah kewajiban warga masyarakat. Kalau misalnya ada tetangga kita yang kesusahan, kita harus membantu. Kemudian, hak. Setelah kita melakukan kewajiban, kita mendapatkan hak. Apa saja haknya? Ini. Apa? Menikmati. Iya, menikmati lingkungan bersih. Apa lagi? Iya, menghirup udara segar. Apa lagi? Hidup tenang dan damai. Apa lagi? Bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Yaitu adalah hak kita dalam sebagai warga masyarakat. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu, Ya, silakan, Nak. mengapa kita harus mematuhi aturan yang ada di masyarakat? Ada yang bisa jawab dulu dari teman-temannya? Ada temannya yang bertanya, mengapa kita harus mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat? Supaya apa? Iya, apa lagi? Iya, agar damai. Apa lagi? Iya, bagus. Apa lagi? Bagus, tepuk tangan dulu. Iya, jadi ada temannya yang menjawab supaya hidup sehat. Nah, apa lagi? Hidup damai. Apa lagi? Tentram. Apa lagi? Iya, sejahtera, hidup bersih. Nah, kalau lingkungan kita bersih, berarti kita hidup sehat. Iya. Nah, Ibu akan membagi kelompok. Ya, jadi sebentar anakku akan berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2 di sana, ya. Ya, silakan. Kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah saya mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Upaya membangun di daerah pantai, melestarikan hutan bakau dan terumbu karang, membangun sarana perwisata pantai, upaya membangun di daerah pegunungan, melestarikan hutan yang ada di sekitar, memperbaiki akses jalan ke wilayah pegunungan. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Nah, tidak ada. Kalau begitu tutup nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2.
Sampai pembangunan di daerah pantai. Daerah pantai melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Membangun sarana pariwisata. Upaya pembangunan di daerah pegunungan. Melestarikan hutan yang ada di sekitar pegunungan. Memperbaiki akses jalan ke wilayah pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dulu untuk kelompok kedua. Bagus. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi sudah tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang kita menyelesaikan soal evaluasi. Sudah selesai? Sudah selesai? Iya, silakan dikumpul. Iya, bagus. Nih. Ya, jadi anakku semua sudah menyelesaikan soal evaluasinya. Ya, jadi setelah ibu memeriksa, alhamdulillah semua mendapat nilai di atas KKM. Tepuk tangan dulu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Apa? Pantun. Apa lagi? Ciri-ciri? Pantun. Apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya pantun? Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Iya, terdiri dari 8 sampai 15 suku kata. Apa lagi? Terdiri dari sampiran dan isi. Apa lagi yang telah dipelajari? Kegiatan ekonomi, interaksi antar keluarga masyarakat. Apa lagi? Apa lagi? Hak dan kewajiban. Ya, itu adalah materi kita pada hari ini yang telah kita pelajari. Nah, sekarang apakah anakku senang mengikuti pelajaran ini? Senang. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Siapa yang bisa? Ibu. Iya, silakan.